Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini kita sudah berada di tanggal 1 Juni, bulan ke-6, setengah perjalanan tahun 2025. Kita ada dalam penyertaan Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara jemaat hari ini, seberat apapun pergumulan yang sedang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi, bisa jadi setengah perjalanan di tahun ini kita merasa lelah dengan semua rutinitas, tuntutan kehidupan. Tapi ingat Ibu Bapak Saudara, kita punya Allah yang mengerti, Allah yang peduli segala persoalan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Allah yang mengasihi kita, Allah yang mendengar seruan kita berteriak minta tolong kepadanya. Tema kita, Tuhan mendengar seruan setiap orang. Tuhan mendengar seruan setiap orang. Ibu Bapak Saudara, saat kita membaca kitab Wahyu ada banyak simbol, angka, warna, hewan, benda, dan itu sulit kita mengerti. Tapi simbol-simbol yang dalam kitab Wahyu ini sangat dimengerti oleh 7 jemaat Asia Kecil yang menjadi alamat penulisan kitab ini, juga orang-orang Kristen pada masa kitab Wahyu ini. Ya, setiap generasi punya istilah, punya simbol yang hanya dimengerti oleh orang-orang yang satu generasi. Di generasi saya, kalau sebut perempuan, cewek, atau pacar, itu mangga. Jadi satu kali ada teman, dia suka ganti rapi, terus dia punya ini tanya, "Oh, kemana lagi?" Dia mau jalan-jalan tinggal dalam rumah. Dia jawab dengan santai karena dia teman juga ada. Dua-dua bilang, nenek tuh mau cek mangga. Langsung nenek bilang, "Oh iya kan, mereka mengambil uang ini sudah, tambah untuk beli banyak-banyak." Mangga dalam pengertian dua orang muda ini berbeda dengan yang nenek maksud. Nenek pikir mangga yang dipop, yang dijual. Padahal berdua nih maksud mau pergi kete. Ya, tapi berdua dapat uang. Saudara dapat marah lagi, dapat izin, habis itu dapat biaya bayar lagi untuk kencan. Ibu Bapak Saudara, kenapa di dalam kitab Wahyu ada banyak simbol-simbol? Karena waktu itu jemaat sedang ada dalam penganiayaan. Kaisar Nero, Kaisar Domitianus, kalau dalam sejarah kita baca berkuasa di tahun 90 sampai tahun 96. Kaisar-kaisar itu menjadikan diri mereka sebagai Tuhan. Dan masa itu orang-orang Kristen dipaksa untuk menyembah kaisar dan menyembah patung yang dibuat kaisar. Kalau tidak sembah, orang Kristen dibunuh. Kalau percaya Yesus, orang Kristen disiksa, dibakar hidup-hidup. Lalu menjadi tontonan. Di stadion ada hewan buas yang dikasih bebas, lalu dong kejar orang-orang Kristen, cabik dan makan hidup-hidup. Sungguh itu penderitaan yang sangat hebat. Tapi orang Kristen harus tetap setia, harus tetap kuat dalam ancaman itu. Firman Tuhan harus tetap diberitakan. Karena itu firman Tuhan diberitakan dengan simbol-simbol supaya hanya bisa dimengerti oleh orang Kristen. Tapi penganiaya yang antikristus itu tidak mengerti maksud simbol-simbol itu. Nah, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 dalam penglihatan Yohanes ini ada seorang malaikat utusan Allah mewakili otoritas Allah dari sorga. Ia bawa rantai besar, anak kunci jurang maut. Ini simbol pengendali dari Tuhan. Lalu iblis, Satan yang berwujud naga ular tua. Ini simbol dari kuasa kejahatan, kuasa kegelapan. Dan kita lihat apa yang dilakukan malaikat Allah yang mewakili otoritas ilahi ini. Ia memegang, menangkap, melemparkan, menutup, memeteraikan, mengunci ular
si ular tua naga di dalam jurang maut. Langsung mati kutu. Tidak berdaya. Jurang maut itu ibu bapak saudara simbol dari tempat kegelapan. Kata yang dipakai itu berarti tanpa dasar. Betapa mengerikan. Tapi itu ada di dalam kendali Allah. Ini menunjukkan bahwa kuasa jahat itu tidak berdaya, takluk di bawah kendali Tuhan. Dan ini sungguh memberi pengharapan untuk Yohanes yang waktu itu dibuang ke Patmos. Juga untuk semua orang Kristen di masa Wahyu yang sedang menderita penganiayaan. Ini memberi pengharapan bahwa Tuhan Allah itu mengerti dan peduli. Tuhan mendengar seruan umatnya ketika mereka menderita. Tuhan bukan sekedar mendengar. Luar biasa ibu bapak saudara. Tuhan ini bukan sekedar mendengar, tapi Tuhan bertindak. Bayangkan malaikat turun langsung. Tuhan langsung turun tangan. Tuhan bertindak melumpuhkan kekuasaan si jahat. Memang disebutkan ada waktu yang singkat iblis itu dilepaskan. Tapi waktu itu singkat saja. Tidak sebanding dengan waktu penyertaan Tuhan, waktu kemurahan Tuhan yang tidak ada batasnya. Tuhan, ibu bapak saudara, di dalam kitab Wahyu ini bukan hanya mendengar dan bukan hanya bertindak, tapi Tuhan juga memulihkan orang-orang percaya. Tuhan kasih kehidupan yang baru, hidup kekal pada kebangkitan yang pertama. Dan orang-orang percaya itu juga dapat kuasa untuk menyatakan kerajaan Allah. Yesus naik ke surga. Yesus memberikan kuasa untuk para murid dan gereja. Ada tanda-tanda yang menyertai. Kita baca, kita dengar, kita belajar itu dalam pembacaan saat perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, orang percaya di dalam teks kita ini disimbolkan dengan tahta-tahta. Orang-orang duduk di atasnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah binatang dan patung. Binatang dan patungnya itu simbol penguasa yang antikristus. Dan orang-orang percaya itu tidak menerima tanda di dahi dan tangan. Lambang pada dahi dan tangan itu simbol dari tunduk taat. Orang Israel, pengajaran tentang Allah yang besar itu diikat pada tangan dan dahi. Jadi ibu bapak saudara, orang-orang percaya itu adalah mereka yang tidak tunduk pada kuasa penyembahan binatang dan patung itu. Orang-orang yang setia kepada Yesus walaupun harus menderita dan mati. Dan mereka itu disebutkan berbahagia dan kudus. Karena mereka akan beroleh kebangkitan pertama dan mereka tidak mengalami kematian kedua. Apa ini? Itu simbol dari dua hasil akhir yang sangat kontras. Kebangkitan pertama itu hidup kekal, hidup baru di dalam Tuhan. Dan hanya dialami oleh orang-orang yang percaya. Kematian kedua itu simbol dari penghakiman kekal. Lalu kematian pertama yang mana? Mati secara fisik. Semua orang mati secara fisik. Tetapi tidak semua orang mengalami kebangkitan bersama Yesus. Sedangkan kematian kekal itu dialami oleh siapa yang tidak percaya. Dan orang yang setia kepada Yesus juga mengalami kehidupan kekal, beroleh kuasa, memerintah sebagai raja bersama Kristus, raja di atas segala raja dalam masa 1000 tahun. Di Alkitab, kitab Wahyu banyak simbol-simbol. Di sini 1000 tahun adalah simbol masa penggenapan. Jadi bukan 1000 tahun dalam ukuran waktu manusia. Sekarang hitungnya ada di 2000 tahun, 2025. Tidak. Ini masa penggenapan dari Tuhan. Kita punya Tuhan yang menggenapi janjinya. Allah yang dahsyat, yang sudah naik ke sorga, raja di atas segala raja. Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Kuasanya tidak terkalahkan. Jadi untuk kita semua, jangan lelah berseru untuk Tuhan. Mungkin jawaban Tuhan tidak secepat yang kita harapkan. Tapi firman Tuhan menguatkan kita bahwa Tuhan itu tidak tuli. Ia mendengar seruan orang-orang yang percaya kepadanya.
Tuhan bukan sekadar mendengar, tapi Tuhan juga bertindak. Saat kita mengalami tekanan karena iman, gumul dalam keluarga, melayani Tuhan dengan banyak tantangan, setialah. Percayalah, setiap tetesan air matamu Tuhan tahu. Tuhan selalu mendengar seruan setiap orang percaya. Seruan di tengah ketidakadilan, seruan dalam kesetiaan, seruan dengan hati yang penuh pertobatan. Tuhan tidak lalai. Ia melihat, Ia peduli, Ia bertindak. Jadi apapun kondisi kita hari ini sampai tengah tahun perjalanan 2025, mari datang untuk Tuhan. Berseru kepada Yesus, berserah kepada Yesus, percaya Yesus sanggup menolong kita. Ia mendengar, Ia menjawab dengan kasih, kuasa, dan kemenangan. Tuhan berkati kita dengan firman. Amin.